Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat sehat serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Darmayinis selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini untuk memenuhi tugas UTS saya akan mempresentasikan mengenai materi perekonomian Indonesia. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus atau weekend, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai materi masalah industrial, di mana terdapat pada pembelajaran ke-7. Yang pertama di sini ada pengertian dari industri, yang kedua ada dampak industri, yang ketiga ada pengertian fungsi dalam industri, dan yang terakhir ada tabel dampak industrialisasi. Yang pertama, pengertian industri. Apa itu pengertian industri? Pengertian industri. Industri merupakan suatu perubahan pembangunan perekonomian dari perdesaan dan pertanian menjadi sektor industri yang memproduksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural yang merupakan proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi yang semula mengandalkan sektor premier atau pertanian menuju sektor sekunder atau industri dan sektor jasa. Industri mencangkup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Industri merupakan suatu pengolahan dalam melakukan kegiatan untuk mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan perkara perakitan atau assembling. Industrialisasi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategis yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan. Meskipun pelaksanaan sangat bervariasi antar negara, periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, di sini ada dampak dari industrialisasi. Apa saja sih dampak-dampaknya? Yang pertama, kemajuan industri tidak dapat dipungkiri, merupakan salah satu efek dari kemajuan teknologi. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bersifat produktif, komersial. Industri dapat diartikan sebagai suatu usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Adanya industri dapat menimbulkan akibat fisik di dalam masyarakat. Dengan didirikannya industri dapat menimbulkan berbagai macam dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, baik kepada hal yang positif maupun negatif. Yang kedua, industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran suatu negara secara lebih cepat dibandingkan tanpa melalui proses tersebut. Dengan pegangan itulah, hampir semua negara di dunia ini telah dan sedang menempuh strategi industrialisasi tersebut dengan beberapa karakteristik yang berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Karena paralel
paralelisme antara jalannya pembangunan dan strategi industrialisasi itulah dalam perjalanannya dapat dikatakan pemaknaan pembangunan hampir identik dengan industrialisasi sehingga di antara keduanya tidak terpisahkan. Nah, yang ketiga dengan adanya industrialisasi dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan di antaranya seperti berkurangnya lahan pertanian, perubahannya pola perilaku, bergesernya nilai dan norma, meningkatkan tingkat kriminalitas, dan berubahnya gaya hidup pada masyarakat agraris menjadi modern. Di sini juga dampak industrialisasi merupakan suatu proses perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri atau masyarakat modern. Oleh karena itu, Kartini Kartono menyatakan adaptasi penyesuaian diri seorang dalam kehidupan masyarakat modern yang hiperkompleks itu menjadi tak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan berbagai konflik baik yang terbuka maupun tersembunyi, secara eksternal maupun internal. Menyatakan adaptasi penyesuaian diri seseorang dalam kehidupan masyarakat modern yang hiperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan berbagai konflik baik yang terbuka maupun tersembunyi secara eksternal maupun internal. Development adalah sebuah kata yang intinya juga merupakan perubahan sosial dan rekayasa sosial modern. Model pembangunan ini memang terjadi secara besar-besaran di negara-negara dunia ketiga. Ada banyak konsep tentang pembangunan, misalnya yang menyamakan pembangunan dengan modernisasi. Dengan demikian, development adalah the phasing of a traditional social into a modern one. Beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Sini yang ketiga ada pengertian fungsi dalam industri. Di sini dalam penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Menurut Talcott, masyarakat memiliki keterkaitan dalam menjalankan hubungan atau interaksi sehingga kondisi merupakan prasyarat dalam kehidupan eksisten. Masyarakat berawal dari yang kecil menuju yang lebih besar, kemudian menjadi prasyarat. Ada proses yaitu ditandai dengan 4 fungsi, yaitu sumber ekonomi atau fungsi adaptasi. Suatu fungsi adalah suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan-kebutuhan sistem itu. Parsons percaya bahwa ada 4 imperatif fungsional yang perlu bagi khas atau pada semua sistem: adaptation, goals attainment, pencapaian, integrasi, dan latensi atau pemeliharaan pola. Sini ada fungsi secara garis besar. Yang pertama ada adaptasi. Fungsi secara garis besar biasanya disingkat dengan AGIL, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi. Adaptasi yaitu suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, ada suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Itu fungsi dari pencapaian tujuan. Nah, yang ketiga ada integrasi, yaitu suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan di antara 3 imperatif fungsional lainnya. Dan yang terakhir ada latensi, yaitu pemeliharaan pola. Atau suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbarui baik motivasi bagi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.
Nah, yang terakhir di sini ada tabel dampak industrialisasi. Bagaimana sih tabelnya? Nah, di sini ada kerangka pemikiran dampak industrialisasi dalam menanggulangi perilaku menyimpang remaja. Yang pertama itu ada industrialisasi, di mana industrialisasi itu dapat berdampak pada perubahan sosial, ya, terutama perubahan sosial pada masyarakat. Nah, dari perubahan sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu struktural fungsional yang menurut Talcott Parsons dan paradigma perilaku sosial menurut George Ritzer. Nah, dari kedua ini menghasilkan yaitu yang namanya dampak industrialisasi terhadap perilaku menyimpang di kalangan remaja. Nah, dari dampaknya itu dapat berakibat pada perilaku menyimpang remaja. Nah, yang seperti sekarang ini. Dari dampaknya industrialisasi itu banyak diibaratkan banyak remaja-remaja yang melakukan perilaku menyimpang seperti tawuran, kejahatan-kejahatan, kriminalisasi, dan lain sebagainya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.